Jakarta, sejumlah supporter sepak bola Muslim Cina menjadi sorotan publik ketika mereka membeli sapi dan kambing untuk pelaksanaan ibadah kurban di depan kompleks Stadion Gelora Bung Karno, GBK, Senayan, Jakarta, menjelang Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah yang jatuh pada tanggal 6 Juni 2025. Aksi ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan mereka selama berada di Indonesia untuk menyaksikan pertandingan kualifikasi Piala Dunia Zona Asia putaran ketiga antara Tim Nasional Indonesia dan Tim Nasional Cina yang berlangsung pada 5 Juni 2025. Di masa kepelatihan pelatih kepala Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, kedatangan supporter asing ini menambah semarak suasana di ibu kota. Menurut Ketua Komunitas Supporter Muslim Cina di Indonesia, Li Wei, kegiatan kurban ini adalah bentuk pengamalan nilai-nilai persaudaraan dan solidaritas antar umat Muslim, sekaligus ungkapan syukur atas kesempatan menyaksikan perjuangan Timnas Cina secara langsung. Bagi kami, menyembelih hewan kurban di Tanah Suci Indonesia, tepatnya di dekat stadion tempat pertandingan berlangsung, merupakan pengalaman spiritual yang sangat bermakna. Ini memperkuat rasa persatuan lintas negara dan budaya, ujarnya saat ditemui media di lokasi kurban, 4 Juni 2025. Menurut Li Wei, rombongan supporter Muslim Cina datang dari berbagai kota di Cina, seperti Urumqi, Sebelasan, dan Guangzhou, dengan jumlah total mencapai 150 orang. Pelaksanaan kurban akan dimulai pada pagi hari, sekitar pukul 8 WIB, di halaman parkir sisi utara GBK. Panitia lokal, yang terdiri dari panitia masjid-masjid di Jakarta Pusat, menyediakan fasilitas penyembelihan sesuai syariat, mulai dari area khusus untuk proses pemotongan hewan hingga unit pendingin untuk menyimpan daging kurban. Suasana di lokasi tampak penuh hikmat. Para supporter Muslim Cina mengenakan pakaian tradisional seperti tobe putih dan kopiah hitam. Sementara panitia dan relawan lokal mengenakan rompi oranye bertuliskan, Panitia Kurban GBK 2025. Beberapa warga sekitar juga terlihat membantu menyiapkan potongan daging untuk kemudian dibagikan ke masyarakat tidak mampu. Daging kurban yang diserahkan oleh supporter Cina ini didistribusikan ke sejumlah titik di wilayah Jabodetabek, termasuk panti jompo, panti asuhan, dan warga miskin di sekitar Senayan dan Kebayoran. Kami menargetkan 500 paket daging kurban agar tepat sasaran kepada yang berhak. Semoga partisipasi ini dapat mempererat tali persaudaraan antara Indonesia dan Cina, khususnya di kalangan umat Muslim, kata Ustadz Hendra, koordinator distribusi daging kurban. Selain penyembelihan, komunitas supporter juga mengadakan tadarus Al-Quran dan tausiah singkat di atas panggung darurat yang didirikan di pinggir lapangan parkir. Sebagian anggota rombongan supporter memilih untuk bermalam di masjid-masjid sekitar kawasan Senayan, agar esok pagi, pada Hari Raya Idul Adha, mereka bisa mengikuti salat Idul Adha berjemaah. Kami merasa sangat diterima di sini. Umat Islam Indonesia menyambut kami dengan hangat, dan ini menjadi pengalaman berharga saat Hari Raya di negeri orang, ujar Zhang Ning, salah satu supporter yang menetap di Masjid Istiqlal sejak Selasa malam. Ia menambahkan bahwa rombongan juga memanfaatkan waktu selepas kurban untuk mengenal beberapa kuliner tradisional Indonesia, seperti nasi goreng, sate, dan ketupat sayur. Di sisi lain, antusiasme supporter Timnas Indonesia juga tampak memuncak. Ribuan penonton dalam dan luar negeri memadati tribun GBK pada 5 Juni 2025 untuk mendukung pasukan asuhan Patrick Kluivert. Beberapa supporter Indonesia memfasilitasi para supporter Cina dengan membuat banner berbahasa Inggris dan Mandarin berisi pesan damai dan persahabatan. Ini bukan sekadar pertandingan sepak bola. Ini juga ajang silaturahmi antar bangsa. Kami rasa, semangat yang sama di lapangan juga tercermin dalam aksi kurban mereka, kata salah satu supporter Indonesia, Rizal Permana, yang ikut menyemangati Tribun Sektor Barat. Pada laga kualifikasi Piala Dunia Asia putaran ketiga itu, Timnas Indonesia, dengan formasi andalan di era pelatih Patrick Kluivert, yang menekankan gaya permainan menyerang dan fisikal kuat, berusaha memanfaatkan dukungan penuh publik GBK. Lawan yang dihadapi ialah Timnas Cina, yang datang dengan susunan pemain campuran antara muka lama dan bintang muda Liga Super Cina. Mereka menuturkan bahwa meskipun semangat mereka untuk mendukung tim sendiri tinggi, pelaksanaan ibadah kurban menjadi momen utama selama berada di Indonesia. Kami bangga dapat berkurban di negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Pengalaman ini tak akan terlupakan, kata Li Wei, menutup wawancara. Di tengah gemuruh sorak-sorai dan kekompakan kedua kelompok supporter, pesan utama yang mestinya terpatri adalah perdamaian dan persaudaraan lintas bangsa yang tertanam dalam ajang olahraga sekaligus ibadah suci.